kita sadar bahwasanya perjalanan kita ya masih jauh. Nahnu musafiruna ilallah. Pada hakikatnya kita ini sedang safar untuk kembali kepada Allah. Nahnu musafiruna ilallah. Dengan kesadaran seperti ini, mau tidak mau kita pun juga harus banyak-banyak mempersiapkan bekal safar ya. Bekal safar kita untuk kembali menghadap Allah yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Maka perlu banyak bekal. Sebagaimana kalau rumah kita di Madiun, kita mau pergi ke Jakarta, kemudian bekal kita hanya 50.000, kira-kira sampai gak? Sampai gak kira-kira? Ya bisa sampai, tapi juga bisa tidak. Kalau umpamanya sampai, safar kita ke Jakarta banyak masakohnya, banyak kesulitan-kesulitan, banyak penderitaan, ya, menjadikan kita tersiksa, sedih karena bekal safar kita ke Jakarta kurang, hanya 50.000. Padahal kita perlu biaya makan, minum, biaya tempat tinggal kalau kita beberapa hari di sana, transportasi, belum juga bekal untuk menjaga stamina kita. Demikian juga kalau kita nanti kembali menghadap Allah, bekal kita kurang, maknanya kita akan banyak mendapatkan masakoh. Apa masakoh? Kesulitan. Maknanya kita masuk dalam golongan dolimul nafsi. Orang yang mendolimi diri sendiri, dia tahu dia adalah musafiruna ilallah ya, yang diawali kehidupan dunia dengan ujian dan cobaannya, belum lagi kehidupan di alam kubur, belum lagi kehidupan ya di akhirat, yaum kiamatul kubro, setelah manusia dibangkitkan dari kubur. Mestinya bekal kita ya minimal cukup, jangan sampai kurang. Ya sebagaimana penderitaan orang yang safar dari Madiun ke Jakarta, bekal hanya 50.000, padahal pulang pergi. Mungkin di sana dia akan menahan kelaparan, bahkan mungkin malah meminta-minta. Kita tidak mau safar kita seperti itu. Minimal cukup untuk pulang pergi, untuk makan, transportasi. Kalau bekal kita cukup, maknanya kita masuk pada golongan muqtasid. Nggak perlu, karena bekalnya cukup, nggak perlu bawa oleh-oleh, nggak perlu ya jalan ke tempat wisata di Jakarta, nggak perlu, bekalnya pas-pasan. Yang penting-penting saja transportasi, makan, minum. Demikian juga kalau perjalanan kita ke akhirat ini, kita muqtasid, insya Allah lebih baik daripada dolimul nafsi. Tapi kita tidak berpuas diri dengan bekal cukup, maunya kita bekalnya lebih. Kita ke Jakarta bekalnya bukan hanya sekedar cukup untuk transportasi makan, tapi bekal kita bisa lebih. Kalau lebih banyak manfaatnya. Sampai ke Jakarta karena kita bisnis, kita bisa ke pasar mana? Pasar Minggu, pasar Senen, pasar Minggu, wah banyak ke sana. Kolan untuk ganti transportasi. Alangkah indahnya bekal safar kita untuk kembali menghadap Allah, kita masuk pada golongan sabiqun bil khairat. Bekalnya amal wajib kita laksanakan, amal sunnah kita laksanakan, hal yang diharamkan kita jauh, yang makruh kita jauhi, perkara-perkara syubhat kita jauhi. Lah perjalanan seperti inilah perjalanan ya yang penuh dengan kebahagiaan, kenikmatan, ketenangan, ketentraman.
Akhirnya kita dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tatkala berpisahnya roh dari jasad kita, kita mendapatkan al-bisarah, ya. Yaitu para malaikat turun untuk menyambut nyawa kita. Tatanazzalu alaihimul malaikah ala takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Karena bekalnya cukup, malah lebih. Dia istiqomah di dunia ini, istiqomah di atas agama dan ketaatan. Dia sabar menghadapi ujian dan cobaan yang menimpa dirinya, menimpa keluarganya, perjuangan yang cobaan yang menimpa dalam perjuangannya. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Maka target materi tazkiyatun nufus agar supaya nafas al-amarah besok menjadi nafsul mutmainnah, jiwa yang menyuruh kepada keburukan, ya, yang ini bisa menimpa orang mukmin. Levelnya dolimuli nafsi. Maka perlu tazkiyatun nufus. Anak-anak sekalian, apa yang kita lakukan, apa yang anak-anak lakukan di pondok pesantren selama 3 tahun di jenjang sanawiyah, kemudian 3 tahun di jenjang aliyah, itu semuanya adalah dalam rangka tazkiyatun nufus. Itu semuanya adalah aktivitas-aktivitas kita untuk mensucikan jiwa. An-nafsu al-amarah besok disulap menjadi an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, mati dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan mentauhidkan Allah, matinya disambut oleh malaikat. Tatanazzalu alaihimul malaikah, bahkan malaikat memberikan kabar gembira, ala takhafu, kamu jangan takut, ya, dengan kehidupan alam kubur. Meskipun nanti di sana ada fitnah kubur, kamu jangan takut. Yuthabbitu Allahu alladziina aamanu bil qauli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan meneguhkan hati kamu tatkala kamu ditanya malaikat, man rabbuka wa ma dinuka wa man hadzal rajul alladzi ursila ilaika. Orang mukmin jawabannya apa? Rabbi Allah, dini al-Islam. Ya. Dia adalah Muhammad SAW. Akhirnya kita mendapatkan nikmat kubur. Dengar, kalau kita menjadi orang muslim, mempunyai jiwa mutmainnah, jangan takut kehidupan di alam kubur. Jangan takut menghadapi kematian. Mau tidak mau kita juga mati ya. Tapi kalau jiwa kita jiwa mutmainnah, senantiasa kita tarbiyah Islamiyah, tazkiyatun nufus menjadi jiwa mutmainnah, siap dipanggil malaikat kapan saja, meskipun belum kawin, meskipun belum punya anak, gak ada masalah. Ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kita harus yakin, kalau kita bisa istiqomah di atas agama dan ketaatan, insya Allah kita akan mendapatkan nikmat kubur. Insya Allah kita akan dimudahkan hisabnya, dimudahkan meniti sirat, kita akan dimasukkan ke dalam surga, mendapatkan puncak kenikmatan at-tamattu bin nadri ila wajhi rabbi, bernikmat-nikmat melihat wajah Allah. Ini penting sebagai mukadimah. Kita perlu bekal untuk menjadikan diri kita menjadi nafsul mutmainnah, ya, sehingga kita bisa istiqomah di atas agama dan ketaatan. Kita pun juga siap mati dengan kematian yang diridhoi oleh Allah, husnul khotimah. Kita pun juga yakin di alam kubur kita akan mendapatkan nikmat kubur. Setiap pagi dan sore diperlihatkan tempat tinggalnya di surga, dilapangkan permadani dari langit. Masya Allah.